episode sebelumnya. Ini dia karya ibunya. Soalnya gimana ya, ini kan baru pertama kali pengalaman gue untuk ngebatik ya. Ngebatik tulis. Untuk ngebatik, terus hasilnya yang di tengah ini gue sedikit kasih logo, dan gue juga tadi sedikit memberikan inspirasi buat ibunya untuk model ke depan tuh batik yang asli dari Cirebon itu mulai bisa fusion, apa itu namanya? Iya, fusion, campuran. Makanya kombinasi. Makanya tadi ada beberapa titik-titik yang polkadot itu sama ibunya dikasih hiasan lagi. Jadi itu bisa mengembangkan kreativitas. Maaf ya Bu, merepotkan. Oke, ini udah dibantuin dikasih pola-pola lagi. Bagus ya Bu ya, kecil-kecil gini ya. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar ngebatik, harus sabar. Terus hati-hati, nanti kena lilin panas. Nih, langsung datang aja ke batik. Terus Mi. Ini bisa dipajang nih? Boleh. Nah, coba nih. Bisa dibawa. Ini bawa pulang juga nih sekalian nih. Kertasnya. Nah, ini mega mendungnya nih aslinya nih. Seperti Oh, ini. Ya, jadi ada gradasi di dalamnya. Bu, Apa? ini kita nggak dikasih gradasi gini nih Bu, langsung ngeblok gini. Karena udah ada polkadotnya. Kalau ini mega mendung kombinasi polkadot. Nah, ini mega mendung gradasi, ini mega mendung polkadot. Belum ada kan lu? Bikin polanya, masukin polanya. Nih. Oke, mau dibungkus? Ya, Oke, wih. saatnya kita bilang. Oh, bukan. Pak Demian mana? Udah pulang ya? Oh ya, Pak Demian udah pulang. Mantap. Aduh, susah bro. Susah. Ini nggak akan plotek Bu? Enggak apa-apa. Yang penting jangan ditekan aja. Oh jangan ditekan. Jangan ditekan Mas Safi. Takut meletek itunya lilinnya. Ya, mantap. Wih. Mau gue yang pajang apa lu yang pajang nih di sini nih? Kakak dong. Oh iya benar, gue yang pajang, oke. Biar bisa collab sama BT Batik terus. Betul, mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Ibu, terima kasih Ya, Ibu. sama-sama. Maaf merepotkan. Iya, nggak apa-apa. Tangan ibu nyampe merah lihat tuh. Enggak, ini habis proses pembatikan, pewarnaan. Oh, saya pikir kena lilin tadi. Enggak. Soalnya ini lumayan tuh agak merah-merah dikit. Enggak. Terima kasih ya Bu, Ya, dadah. sama-sama Kak. Sekarang, gue akan membawa kalian untuk melihat dari point of view gue. Salah satu destinasi wajib di Cirebon. Jadi guys, sekarang kita lagi di Keraton Kesepuhan di Kota Cirebon bersama dengan Pak Denny. Ya. Ini kita akan jalan-jalan sekarang. Bangga. Oke. Nah sekarang kita berada di tempat yang dinamakannya Siti Inggil. Nah Siti dari kanya tanah, Inggil dari kanya tinggi di tanah yang ditinggikan. Jadi Siti Inggil ini merupakan mendopo di mana di dalamnya terdapat 5 bangunan tanpa dinding. Nah di sini ada namanya Mande Semertinandu. Nah kalau Mande Semertinandu fungsinya sebagai tempat duduknya dari penasihat raja. Lalu di sampingnya namanya Mande Malang Semirang. Di sini fungsinya sebagai tempat duduk raja beserta permaisuri dan keluarganya. Nah, lalu di sampingnya ada namanya Mande Pandawa 5, fungsinya sebagai tempat duduk dari pejabat pengawal raja. Nah, lalu di situ ada namanya Mande Kersman, fungsinya sebagai tempat di mana gamelan sekaten dibunyikan pada 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Pada saat 1 Syawal dan 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Nah, lalu di sini ada namanya Mande Pangiring, fungsinya sebagai tempat duduk dari pengiring raja, yaitu di dalam.
Jadi bisa dikatakan Siti Inggil ini merupakan pendopo di mana di dalamnya terdapat 5 bangunan tanpa dinding, di mana raja beserta keluarga dan pendampingnya sebut melihat acaranya di sini. Dan acaranya sebenarnya di depan di alun-alun, namanya alun-alun Sangkala Buana. Sangkala diartikannya trompet, Buana diartikannya dunia atau trompet dunia. Jadi di alun-alun Sangkala Buana tersebut tiap hari Sabtu ada acara namanya Sabtonan. Ya, jadi semacam acara latihan berkuda, latihan memanah dan latihan berperang. Dan juga tempat untuk eksekusi juga. Nah, di mana untuk pendopo Siti Inggilnya itu sendiri didirikannya tahun 1529. Nah, lalu di sini bangunannya memakai tiang yang memakai kayu jati, semacam top down untuk bongkar pasang. Jadi kayu jatinya tersebut direndam dalam kolam selama beberapa waktu, lalu dientaskan. Nah, lalu dibuatlah tiang, pintu, lalu jendela dan lain-lain. Nah, hanya saja kalau atap kayu di sini yang disebutnya sirap sudah diganti pada saat renovasi tahun 2011. Nah, kalau yang asli ya kalau bukan yang asli, kalau yang lamanya sudah lapuk. Nah, kalau di sini dinding dan temboknya memakai bata merah. Nah, bata merahnya memakai tanah liat. Nah, dulu belum ada semen, Mbak ya. Jadi bata merahnya tersebut direndam dalam kolam, lalu dientaskan dalam kondisi basah, lalu digosokkan antara bata merah satu dengan bata merah yang lain, lalu campur dengan lalu campur dengan kapur sirih dan ketaren lalu tempelkan. Memang melihat di sini banyak sekali ornamen, ada yang ornamen porselen dari Tiongkok, ada juga yang dari Belanda, lalu ada bangunannya memakai arsitektur dari Majapahit, dalam hal ini Hindu. Jadi ini menceritakan atau menggambarkan keberagaman yang ada di Keraton Kasepuhan tersebut. Nah, sebenarnya awalnya namanya bukan Keraton Kasepuhan, Mbak. Namanya adalah Keraton Pakungwati awalnya. Pakungwati. Nah, didirikannya pada tahun 1430 Masehi. Nah, yang mendirikan adalah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang atau sering disebutnya Mbahu Cirebon. Ya, jadi beliau merupakan putranya dari Prabu Siliwangi. Nah, di mana kita tahu kalau Prabu Siliwangi itu sendiri merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Nah, ini namanya pengada. Jadi pengada fungsinya sebagai tempat tugas dari 5 aparatur keraton. Ada Demang Dalam, Camat Dalam, Lurah Dalam, Laskar Dalam, dan Kaum Dalam. Ya, betul. Nah, ini namanya Langgar Agung. Langgar Agung masih dipakai sebagai tempat ibadah, tapi tidak untuk sholat Jumat. Sholat Jumatnya di Masjid Agung Sasitra Rasa. Langgar Agung masih dipakai untuk sholat 5 waktu, sholat Id dan sholat tarawih. Nah, di sini tempat kediamannya Putra Sultan, namanya Keputran. Di sini. Nah, kalau kediaman sultannya di sana, namanya Keraton atau Dalam Arum. Nah, lalu di sini namanya Jenam Arum. Kalau Jenam Arum biasakan untuk kerabat keraton, misalkan ingin bertemu dengan sultan, nunggunya di sini. Nanti lewat dari pintu samping. Dari sini ya? Ya. Nah, misalkan Mbak atau Masnya melihat bagian dalam dari bangsal Prabayaksa dan Singgasana Sultan, paling bisa ngintip dari jendelanya saja. Nah, ini bangsal Prabayaksa. Nah, ini untuk VVIP. Singgasana Sultannya di bagian paling belakang yang terapatkan berwarna-warni. Nah, ini dulu biasa dipakai, misalkan ada rapat para menteri keraton yang dipimpin langsung oleh Sultan. Ya, selamat datang di Keraton Dalam Agung Pakungwati yang merupakan keraton awal. Hanya saja kalau untuk keraton awalnya itu sendiri, Mbak ya, memang bangunannya sangat-sangat sederhana. Hanya berupa tumpukan bata merah saja. Lalu di dalamnya terdapat 2 pendopo. Nah, pendoponya tersebut sebagai tempat meditasi dari Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Nah, itu biasanya setiap Jumat Kliwon ada semacam pemberian semacam sesaji. Nah, sesajinya itu sendiri biasa ditaruh di setiap gapura, pintu, di tiap-tiap titik saji. Nah, sebenarnya sesaji ini itu sendiri sebenarnya masih merupakan bagian dari kebudayaan Hindu, Pak. Oh iya. Karena dulu kan ada animisme, dinamisme ya dulu, Mbak ya. Tapi ini bukan kita mengambil dari sisi Hindunya, tapi dari tradisinya. Ya. Nah, kalau keraton awalnya memang lebih mirip pendopo. Nah, memang fungsinya sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam. Dan juga tempat untuk perumusan strategi perang yang sifatnya rahasia. Nah, ini pendoponya sebagai tempat itikafnya dari Sunan Gunung Jati. Nah, ini sebagai tempat itikafnya dari Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang atau sering disebutnya Mbah Cirebon. Nah, lalu ada sumur namanya Sumur Kejayaan.
Nah, sumber kerjaannya tersebut bisa dikatakan dulu fungsinya misalkan Sunan Gunung Jati berangkat siar bersama para santrinya tersebut dibakalainya dari air dari sumur tersebut yang sebelumnya sudah didoakan. Ya, kepada Mas dan Mbaknya, selamat datang di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon, di mana museum pusakanya tersebut didirikan pada tahun 2017 dan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia bernama Bapak Joko Widodo pada tanggal 18 September 2017, di mana museum pusakanya terdapat benda-benda pusaka, seperti keris, tombak, kujang, dan lain-lain. Nah, lalu ada kerta kencana, yang sebenarnya kerta singa barong. Nah, singanya bukan singa binatang, Mbak. Singanya dari kata singarani atau menamakan. Barongnya dari kata bareng-bareng atau bersama-sama. Jadi menamakannya bersama-sama. Kenapa disebut demikian? Karena kertas singa barong tersebut merupakan simbol dari kemajemukan tiga agama, Hindu, Islam, dan Buddha. Hindu, karena dulu Keraton Pakuwati sempat menjalin kerjasama dengan kerajaan dari India. Islam, karena ayahanda Sunan Gunung Jati berasal dari Mesir, bernama Pangeran Syarif Abdullah, yang masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, kalau Buddha, karena salah satu istri Sunan Gunung Jati ada yang berasal dari kerajaan Tiongkok yang bernama Putri Ongtin. Hanya saja pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin tidak berlangsung lama, hanya sampai 4 tahun, karena pada saat itu sendiri Putri Ongtin tersebut hanya wafat dikarenakan sakit. Dari pernikahan tersebut Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin tidak dikaruniai anak, hanya mengangkat anak bernama Pangeran Arya Kemuning. Nah, lalu di sini ada peninggalan dari Putri Ongtin yang merupakan salah satu istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari kerajaan Tiongkok, di mana Putri Ongtin tersebut merupakan putri dari Kaisar Honggi hidup pada saat zaman dinasti Ming. Nah, Tiongkok. Jadi istilahnya, tapi sudah diislamkan, Mbak ya. Jadi awal pertemuannya itu sendiri kan Sunan Gunung Jati kan suka berlayar. Dan akhirnya terdamparlah di sebuah negeri, di mana negerinya tersebut kalau sekarang Cina, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Sunan Gunung Jati itu sendiri kan menjadi tabib lah di sana, mengobati masyarakat miskin di sana. Nah, tapi alhamdulillahnya mujarab, Mbak ya, sampai akhirnya tersiar kabarlah keajaiban dari pengobatan dari Sunan Gunung Jati tersebut, tersiar kabarlah kepada Raja Honggi, Si bapak yang merupakan ayahanda dari Putri Ongtin. Nah, dipanggillah Sunan Gunung Jati. Nah, pada saat dipanggil, bertemulah Sunan Gunung Jati dengan Kaisar Honggi atau Raja Honggi. Nah, disitulah pertemuan awal Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin. Nah, Putri Ongtin mengambil istilahnya menaruh hatilah kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya kita sampai di destinasi terakhir trip ke Cirebon kali ini. Footage yang kalian lihat ini adalah situs bersejarah yang tak ternilai harganya. Sunyaragi secara langsung menitipkan pesan ke gue terkait ketenangan dan menjadi manusia seutuhnya. Gue nggak nyesel sih gue mengabadikan trip kali ini. Ke Cirebon sih gue udah sering, tapi trip Cirebon kali ini memang pantas untuk diabadikan.